Halo guys, kali ini kita bakalan ngebahas lagi TOEFL structure, bagian structure. Ini adalah part yang keempat. Jadi kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya guys. Ini sambungan dari part yang sebelumnya. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal nomor 32. Sebelum kita bahas, kita baca terlebih dahulu. Bla bla bla, show the relation among neurons. They don't they do not they do not preclude the possibility that other aspects are important. Oke, kita harus tahu dulu ini kalimat-kalimat apa, ya. Karena di sini dia ada koma, jadi dia bisa dibilang ini adalah bagian dari salah satu soal apositif. Oke, di soal ini apa nih yang masih kurang? Apakah dia kurang subjek, atau dia kurang verb, atau apa yang kurang dalam soal ini? Kita harus cari tahu terlebih dahulu untuk dapat menjawabnya dengan lebih mudah. Oke ya. Cara menjawabnya boleh dengan mengartikan ataupun dengan menggunakan cara-cara lainnya. Kalau Mimin sendiri nih, caranya nggak dengan cara mengartikan, tapi kita lihat udah ada subjeknya atau belum, udah ada verbnya atau belum. Oke ya. Oke. Langsung kita mulai. Di kalimat yang 32 ini, di sini ada show, lalu ada D ini sebagai subjek, udah jelas ya. Kayak kalian tahu subjek itu apa-apa aja, I, you, we, they, she, he, it. Lalu di sini ada don't yang bisa dibilang di situ nanti udah ada verbnya atau to be, lalu udah ada are, ada other aspect. Berarti ini udah ada berapa nih? Udah ada 3 verbnya ya kan? Oke. Jadi yang diperlukan gimana? Dan ini ada conjunction ya guys, bisa dilihat ada that di sini udah ada conjunctionnya. Jadi di soal ini ada conjunction, udah ada dua subjek atau ada 3 verb ya. Ini kita kasih warna lain dulu verbnya. No, bukan di sini. Oke, ini verb ya. Ya, salah. Ini auxiliary verb to be, oke ya. Lalu sehingga di soal ini kalimat yang paling pas atau cocok atau pilihan yang paling pas adalah itu yang C. Kenapa? Pada kalimat ini kita melihat udah ada nih conjunctionnya yaitu that. Tapi jika ada that berarti ada boleh 2 subjek 2 verb. Jika lebih dari itu berarti harus ada jika kita taruh yang A ini hanya subjek, padahal di soal ini kita masih membutuhkan sejenis kalimat bisa dibilang conjunction ya, although ini coba kalian cari, Mimin agak lupa. Tapi kalau misalnya yang A ini nggak bisa karena dia langsung subjek karena soal ini dia membutuhkan lebih dari subjek, dan soal B juga subjek ya jelas, dan D ini nggak cocok jadi nggak bisa. Jadi yang paling cocok adalah although, karena although pun cocok berada di awal kalimat. Oke ya. Next, nomor 33. Detect or refinance, the leader will generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property tax and homeowners insurance. Oke, di kalimat ini ada koma positif, coba kita biarin aja ya komanya gitu. Soal ini sudah terdapat induk kalimat, maka soal ini membutuhkan anak kalimat yang diawali oleh konjungsi. Oke ya, konjungsi alias sama kayak soal yang tadi. Kita lihat dulu ini ya, kita lihat dulu the leader, ada will, habis itu ada mana lagi, to ensure and ada the leader will, di situ udah ada subjek, habis itu will require, itu udah ada subjek sama predikatnya. Jika kita mau taruh yang ini, dia tuh nggak ada. Jika kita mau pilihan yang A itu nggak bisa karena dia itu nggak ada, nggak bisa dia ada 2 subjek 2 verb tanpa ada conjunction atau konjungsi. Yang ada conjunctionnya di mana ini? Yang ada conjunctionnya itu adalah yang D. Jadi pilihan paling tepat adalah yang D
Kenapa nggak yang C? Karena yang C ini dia ada konjungsi tapi nggak ada verbnya, sedangkan yang kita butuhkan adalah conjunction, subjek dan juga verb. Oke. Kalau kalian belum tahu konjungsi atau conjunction itu apa aja, silakan dicari ya guys, biar nanti lebih bisa paham. Oke, nomor 34. If ultraviolet radiation enters the Earth atmosphere, blah blah blah, generally blocked by the ozone concentrate in the atmosphere. Oke, kita lihat dulu pola kalimatnya. Di soal nomor 34 udah ada if. Habis itu kita cari dulu by ozone ini udah jelas ya kalimatnya, kemungkinan adalah kalimat negatif. Tapi kita cek dulu lagi ya. Kita cek kalimatnya tuh polanya bagaimana. If ultraviolet enters the earth, di sini ada if ya. If ini juga bagian dari conjunction. Kalau kalian nggak percaya, coba cek dulu bagaimana penggunaan if conjunction. Pada pola kalimat ini, it plus to be harus plus verb 3 atau adjektif. Lalu karena di sini ada adjektif yaitu kata sifat, jadi di sini di bagian titik-titik ini ada adjektif dan kata sifat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Soal nomor 35. Among human chromosome, the Y chromosomes is unusually blah blah blah, most of the chromosome does not participate in meiotic recombination. Oke, nomor 35. Coba kalian jawab dulu di bawah. Apakah jawaban yang paling cocok untuk nomor 35? Oke ya. Di soal nomor 35 ini, apa kira-kira jawaban kalian? Kalau udah tahu coba komen di bawah ya, biar kita sama-sama belajar di bawah. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 ini adalah jawaban yang D. Kenapa? Ada in that kan di situ. Kita lihat dulu. Di sini udah ada does not. Oke, tunggu dulu. Di sini udah ada does not. The chromosome most bla bla bla, sudah ada is. Itu udah ada 2 ya. Jadi udah ada is, itu kan do be. Habis itu kalau do itu kan auxiliary verb, ya kan? Jadi verb is juga bagian dari verb, bisa dibilang bagian dari verb. Jadi membutuhkan conjunction, yaitu yang D. Dilihat ya guys, kalau dalam kalimat itu udah ada 2 verb dan 2 subjek atau 2 verb aja, itu kalian harus pastiin bahwa di dalam kalimat itu ada conjunction. Itulah cara trik biar cepat jawab soal bahasa Inggris. Oke, nomor 36. The three basic chord in bla bla bla, the tonic, the dominant, and the subdominant bla bla bla. Nomor 36 ini jawabannya ada di atas juga sebagian ya. Jadi kita skip aja ya, karena kalian nggak bisa nampak pilihan yang ini. Jadi kita skip aja ke soal yang 37, karena itu jawabannya kan nggak ada ya di situ. Maksudnya nggak berurutan, jadi daripada susah kita jelasin ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 37. Oke, nomor 37. Blah blah blah, Hale telescope at the Palomar Observatory in Southern California. Scientists can photograph objects several billion light years away. Oke. Soal nomor 37 ini, soal ini membutuhkan preposition agar memiliki maksud dengan. Jadi, yang memiliki maksud dengan adalah with. Dengan teleskop, dengan the Hale telescope at the Palomar Observation California, di Palomar di Southern California, saintis bisa memotret objek. Jadi di situ kesinambungan antara kalimat yang tepat pada kalimat itu adalah yang B. Di sini mungkin kayak Mimin bilang tadi, kadang-kadang kita perlu artiin, kadang-kadang kita nggak perlu artiin. Mungkin salah satu kalimat contoh dia yang bisa contohnya diartiin itu kayak soal nomor 37 ini. Next, nomor 38.
Nomor 38 ini kita baca, without the proper card installed inside the computer, bla bla bla, impossible to run a graphical program. Jawaban nomor 38 ini apa? Coba kalian jawab di bawah. Lalu kita langsung cek sama-sama. Soal nomor 38. Soal nomor 38 ini jawabannya adalah yang C. Kenapa? Why? Jawaban yang pertama. Pada kalimat ini kita bisa lihat bahwa kalimat ini di situ ada it, ya. Pada pilihan yang ini ada it, ada is. Maksudnya pilihan yang C itu it is. Kita pilihkan. Kenapa? Karena pada kalimat ini impossible itu kan ketidakmungkinan. Pada kalimat ini membutuhkan subjek dan juga to be, sehingga satu-satunya yang ada subjek dan to be pada kalimat nomor 38 ini hanya yang C. Kalau misalnya yang D nggak bisa karena dia cuman to be doang. Kalau misalnya yang A juga nggak bisa, yang B itu nggak cocok. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nomor 39. The charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal, blah blah blah, spare no expense in the fight to win renewal. Soal nomor 39 ini, di dalam soal ini sudah terdapat induk kalimat, maka yang dibutuhkan dalam soal adalah anak kalimat yang diawali oleh konjungsi. Pada kalimat ini apa sih yang pilihan mana sih yang konjungsi itu, antara ini atau yang ini? Tapi yang paling tepat adalah pilihan yang C, karena pada kalimat itu kita nggak butuh N lagi. Karena kalau misalnya N, coba kita lihat dari kalimat, so kita baca ini yang pilihan C, so the lottery commit and spread, itu nggak cocok ya. Jadi yang pertama kalimat ini membutuhkan konjungsi atau conjunction. Jadi kita harus tahu nih, di sini ada was, ya kan? Di sini udah ada was. Oke. Habis itu di sini udah ada juga kata kerja selanjutnya. Kan? Jadi yang paling benar adalah yang C. Karena kita butuh konjungsi tapi kita nggak butuh lagi yang N ini. Ini kan terlalu berlebihan dan nggak cocok juga, makanya salah. Oke, pilihan jawaban nomor 40 apa nih? Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya. Biar kita sama-sama bahas di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di komen yang ada di bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Well, in reality, Alpha Centauri is a triple star, blah blah blah, to the naked eye to be a single star. Apa nih jawaban kalian? Kita harus tahu nih di dalam kalimat soal ini udah terdapat anak kalimat yang diawali oleh while. Jadi karena di kalimat ini udah ada while, berarti dia udah ada anak kalimat. Maka soal ini membutuhkan induk kalimat yang ada subjek, ada verbnya. Oke, kita jelasin lebih rinci. Ya, di sini udah ada while. While ini bagian dari conjunction juga. Jika ada while, that, who, so juga kayak tadi banyak loh yang konjungsi itu banyak. Jadi kalian coba cek apa-apa aja sih yang butuh bisa membantu dua subjek dua verb. Silakan kalian cari. While ini salah satunya. Di sini udah ada is ya guys. Di sini udah ada udah ada is maksudnya. Lalu sini ada pada pilihan jawaban kita bisa lihat nih ada appears. Habis itu di sini nggak ada display. Ini display nggak. Kalau khusus untuk appears ini kemungkinan dia verb. Jadi jika pun pilihan di antara 3 itu berarti kita tunggu ya. Di sini udah jelas ada while, berarti kan harus 2 subjek 2 verb ya kan. Jadi kita harus pastiin bahwa kalimat ini terdiri dari 2 subjek 2 verb. Udah ada 1. Ada nggak 1 lagi? Nggak ada ya kan. Ya udah berarti pilihannya yang ada verbnya. Yang mana ada verbnya yaitu yang A, B dan C. Right? Tapi jawaban yang benar itu adalah yang A. Kenapa? Karena kalimat ini belum ada subjek dan verb lagi. Sehingga pilihan yang kita butuhkan adalah subjek dan verb. Oke ya guys. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Kita bakalan bahas lagi di episode selanjutnya untuk halaman-halaman selanjutnya. See you on the next video guys. Bye-bye.